Engkau kekasih Tuhan yang diberkati dan dikasihi orang-orang hebat yang hadir saat ini dalam siaran renungan firman Tuhan bersama keluarga besar LOB Ministry. Saya percaya saudara ada dalam anugerah Tuhan. Saya percaya engkau diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau hari ini engkau sedang menyaksikan berita, mengikuti ibadah bersama dengan keluarga besar LOB Ministry, maka saudara saya percaya engkau adalah orang-orang yang luar biasa yang telah Tuhan tetapkan untuk menyaksikan dan beribadah bersama dengan keluarga besar LOB. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga dalam nama Yesus. Belah buat hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Waktunya kami mendengarkan berita firman-Mu. Kuduskan kami supaya kami melihat Engkau. Kuduskan kami supaya kami mengalami perbuatan firman-Mu. Kuduskan kami biar kami layak dan berkenan kepadamu. Dalam urapan-Mu, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Dan dalam urapan-Mu, umat-Mu mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Saya akan membaca ayat ini buat setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara suka dengan topik, saya beri topik atau judul pada renungan hari ini adalah makananku. Makananku. Kekasih Tuhan, cerita ini kita tahu. Ketika Yesus selesai bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di daerah Sikar. Waktu itu saudara murid-murid pergi untuk membeli makanan di kota. Lalu datang perempuan Samaria, kemudian Yesus meminta air untuk diminum. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, wanita itu berkata, sumur itu terlalu dalam, bagaimana dia dapat menimba air itu saudara. Dan terjadi dialog percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria ini. Lalu saudaraku setelah selesai bercakap-cakap, wanita ini kembali ke kota tempat dia berasal. Dia memberitakan kepada masyarakat di sana tentang Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, apakah orang ini adalah Mesias? Lalu singkatnya mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Bahkan meminta Yesus untuk tinggal di daerah mereka. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang ayat yang ke-34. Waktu murid-murid datang selesai berbelanja membeli makanan di kota, mereka datang dan mempersilakan Yesus untuk makan. Saya percaya Yesus butuh makan, saudara. Tapi saudaraku yang kekasih, makanan jasmani bukan yang terutama bagi Tuhan. Sesungguhnya juga makanan jasmani bukan yang terutama buat kita. Saya percaya kita butuh makanan jasmani untuk beraktivitas sepanjang mungkin 15 jam atau 8 jam sepanjang hari kita bekerja beraktivitas. Supaya kita memperoleh kekuatan buat tubuh kita. Kita butuh asupan makanan, kita butuh asupan vitamin, kita butuh asupan hal-hal yang lain yang dapat mendukung, membuat tubuh kita kuat untuk bekerja, untuk melayani dan sebagainya. Tapi hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar tentang makanan yang sesungguhnya yang dirindukan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dia berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang Tuhan mau
yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Kristus. Berbicara tentang makanan, tentu kita butuh supaya kita hidup. Orang suka berkata, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, saudara. Kita butuh makanan supaya bisa membuat kita kuat. Kita butuh makanan supaya kita bisa bertahan. Makanan jasmani itu sesuatu yang penting. Tetapi ada yang lebih penting dari makanan jasmani, yaitu makanan rohani, saudara. Apa makanan rohani yang perlu kita nikmati? Sebagaimana Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak, kemauan Bapa di surga. Demikian pula saudara dan saya. Sesungguhnya dalam kehidupan kekristenan, makanan yang terpenting, yang terutama, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus pernah berkata waktu dia dicobai oleh iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Sesungguhnya perkataan pernyataan itu benar adanya. Kalau saudara dan saya mau melihat hidup kita selalu dipelihara, diberkati, disertai Tuhan, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting dan sangat terpenting bagi setiap kita untuk menikmati yang namanya makanan rohani. Untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengerti kita butuh uang, butuh makanan, butuh kekayaan, butuh fasilitas dalam hidup kita. Tapi Dia berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Namun kadangkala saudaraku yang kekasih, kita sepertinya kurang yakin, kurang percaya. Kita hanya melihat yang di depan mata, yang kelihatan. Wow, kalau nggak makan nggak hidup. Mau kalau nggak ada ini, sepertinya ada yang kurang. Sehingga kita kadang-kadang tanpa sadar mengizinkan ketakutan, kekhawatiran mendominasi kehidupan kita. Padahal sesungguhnya seyogianya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, apa yang Dia katakan itu tidak salah. Jika kita taat setia percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya firman itu akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah kehendak Bapa di surga itu? Yang pertama saudara, yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya adalah hidup, adalah tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes pasal 8 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 8 ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata jelas, saudaraku yang kekasih, jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebuah jaminan Tuhan bagi setiap kita yang mau melakukan kehendak Bapa di surga dengan cara tinggal di dalam firman-Nya. Dia berkata, minta apa saja yang kita kehendaki. Dia tidak membatasi permintaan kita. Dia berkata, apa saja Dia memberikan kelonggaran, keluasan bagi kita untuk meminta apa saja. Saya tahu ada banyak kebutuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada banyak pergumulan, ada banyak keperluan. Kita perlukan dalam hidup kita. Yesus berkata, minta apa saja. Dia tidak membatasinya. Dia memberi kelegaan, keluasan buat saudara untuk meminta. Saudara akan menerimanya.
jika engkau tinggal di dalam firman, jika engkau percaya hidup di dalam firman-Nya, maka saya percaya firman itu akan mengerjakan bagiannya. Kau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan di dalam Kristus Yesus terjadi atas hidup. Dokter mungkin angkat tangan terhadap sakitku, tapi firman akan mengerjakan bagian yang dokter tidak mampu kerjakan. Dia akan menyembuhkan sakit apapun, sakit seberat apapun penyakit yang kau hadapi. Tuhan Yesus sanggup oleh bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Hari ini mungkin engkau sedang terlilit utang sebesar apapun. Ketika engkau datang dan berkata, Tuhan tolong saya, engkau tetap hidup dalam firman-Nya, engkau tinggal tenggelam dalam kebenaran firman-Nya, engkau percayakan setiap perkataan firman-Nya. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mampu engkau lakukan, Tuhan akan mengerjakannya bagi saudara dan saya. Tidak pernah kita lihat dengan mata, telinga kita dengar, timbul di hati. Dia sediakan bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terlihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia berkata dia akan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Tanda penyertaan Tuhan bukan saja di gunung kita aman, bukan saja di jalan kita selamat saudara, tapi di mana Tuhan berada bersama dengan saudara, maka apapun yang kita perlukan Dia menyediakan bagi setiap kita. Namun yang Tuhan kehendaki bukan itu saudara, itu hanya bonus atas kesetiaan dan ketaatan kita. Tapi yang Tuhan kehendaki yaitu pergi dan memberitakan Injil, berita keselamatan itu bagi orang yang belum percaya kepada Dia. Saudara diberkati untuk memberkati, saudara diselamatkan untuk memberitakan berita keselamatan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari api yang menyala-nyala yang disebut neraka, menuju kepada surga yang kekal. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus berkata, makananku ialah melakukan apa yang Dia kehendaki, yang Bapa kehendaki. Dia ada 3,5 tahun di dunia ini untuk memberitakan Injil keselamatan. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab itu Dia juga sebelum Dia pergi, Dia memberitakan kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, ajar mereka, baptis mereka. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kekasih Tuhan, tugas utama saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus adalah memberitakan Injil buat orang yang belum percaya. Beritakan bahwa Yesus mengasihi mereka. Beritakan bahwa hanya di dalam Kristus mereka dapat diselamatkan. Beritakan bahwa kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka pasti binasa. Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Hari ini engkau mungkin sedang kesulitan, kau punya banyak pergumulan. Ambil langkah ini kalau engkau melihat ditolong oleh Tuhan yang berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Memang katakan buat saudara, pergi beritakan Injil. Tuhan akan berperkara atas kebutuhanmu, atas pergumulanmu. Itu tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab saudara dan saya adalah melakukan kehendak Bapa di surga,
memberitakan berita keselamatan, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain untuk sampai kepada Bapa di surga. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga jikalau dia tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Berbahagialah saudara yang sudah percaya, namun tugasmu belum selesai. Bukan saja berhenti sampai dipercaya. Ada tugas yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Jika engkau melihat Tuhan menyertai engkau, engkau melihat tanda-tanda heran dan mujizat Tuhan, tinggalkan tempat di mana engkau berada. Tinggalkan apa yang selama ini engkau lakukan tidak penting bagi hidupmu. Pergi, beritakan Injil buat mereka di luar sana. Sampaikan buat keluargamu, sampaikan buat sahabatmu, sampaikan buat orang-orang di lingkunganmu bahwa Yesus mengasihi mereka. Sampaikan buat mereka, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya percaya Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tidak perlu takut soal makan minummu, tidak perlu takut soal kebutuhanmu, tidak perlu takut soal kesehatan, tidak perlu takut soal masa depanmu. Sebab Dia yang berjanji menyertai sampai akhir zaman. Dia setia dengan setiap apa yang Dia katakan bagi saudara dan saya yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Tuhan. Hari ini pilihan ada tangan saudara. Engkau lebih pentingkan makanan yang membuat tubuhmu mungkin sehat, membuat mungkin engkau berkata engkau kaya. Tapi sesungguhnya itu tidak menjamin keselamatanmu. Sesungguhnya semua itu tidak akan bisa membeli keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Atau engkau memilih makanan yang kedua, yaitu melakukan apa yang Bapa kehendak. Tinggal di dalam firman-Nya, hidup di dalam perkataan-perkataan firman-Nya. Kemudian pergi, beritakan kepada orang di sekitar saudara. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin pembantu, mungkin rekan-rekan kerjamu, mungkin anak buahmu, mungkin bosmu, mungkin keluarga atau sahabat-sahabatmu di sekolah. Sampaikan buat mereka sebelum waktu itu tiba. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kalau tidak mereka binasa. Neraka menanti mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya saudaraku bukan kebetulan firman ini disampaikan buat saudara hari ini. Mari utamakan Kristus dalam hidup kita. Semua yang kita perlukan, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, Tuhan sediakan bagi kita. Engkau orang hebat, engkau orang pilihan, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh diizinkan, dilayakkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah mendengar berita firman-Mu Tuhan. Ampuni kami jikalau kami lebih mengutamakan keinginan duniawi ini. Ampuni kami jikalau kami gagal menempatkan Kristus terutama di dalam hidup kami. Roh Kudus, hari ini kami sudah mendengar berita firman-Mu, yaitu makananku ialah melakukan apa yang Bapa kehendaki. Biar itu juga tertanam dalam hidup kami, menjadi moto prinsip kami untuk bekerja, untuk berusaha, untuk beraktivitas.
bahwasannya makanan kami yang terutama dan terpenting adalah melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu tinggal dalam firman Tuhan. Percayakan setiap perkataan firman Tuhan, dan Roh Kudus tolong kami untuk pergi memberitahukan kepada saudara kami, pada orang tua, pada anak-anak, kepada pembantu bawahan, pada rekan kerja, kepada teman sekolah kuliah kami, pada teman-teman kami di mana kami bergaul, bahwasannya mereka harus bertobat untuk percaya kepada Kristus Yesus. Jika mereka tidak binasa, tidak mau binasa, biarlah Tuhan tolong kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap berita firman-Mu yang kami sampaikan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hamba berdoa buat mereka yang mendengar berita ini, jadikan mereka alat, kuduskan mereka, khususkan mereka Tuhan, untuk menjadi pemberita kabar kesukaan, untuk teman, sahabat, keluarga mereka, sertai dengan tanda heran dan mujizat, dan berkati apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya pergumulan Roh Kudus pulihkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga besar LOB, dari pimpinan sampai anggota. Roh Kudus berkati seluruh program, apa yang Tuhan mau nyatakan, Tuhan singkapkan, Tuhan kerjakan melalui keluarga besar LOB. Pelayanan-pelayanan mendatang, Roh Kudus Engkau urapi, berikan caramu, berikan apa yang Engkau mau untuk keluarga besar LOB lakukan. Bukan cara manusia, tetapi cara ilahi. Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat dalam pelayanan KKR. Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan mati dibangkitkan. Yang kerasukan dibebaskan, dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati keuangan, berkati usaha keluarga besar LOB dimanapun mereka berada, di kota manapun Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Biar semua keluarga besar LOB ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kota di mana kami berada. Roh Kudus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, bagimu pujian, hormat, dan syukur. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan tangan yang terangkat untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan menyediakan hari esok yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, sehingga engkau menjadi orang yang bukan biasa, tapi engkau adalah orang-orang yang luar biasa, untuk memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan, memberitakan tentang tahun kelepasan pembebasan bagi mereka yang belum percaya. Berkat Tuhan turun bagi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.